Tapi siapa sangka, di tengah niat untuk ibadah ini, pernah ada satu insiden tragis yang menimpa para jemaah haji. Dan akibat permasalahan itu, sampai menyebabkan ribuan kendaraan ini terjebak macet dan tidak bergerak sama sekali hingga 20 jam lamanya. Nah, geng Pawal di belakangnya diduga gak senang dengan tingkah yang dilakukan oleh geng Iqbal. Gila ya anak zaman sekarang ya. Gara-gara emosi sesaat ini udah bisa ngilangin nyawa orang. Wow. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ya, Ramadan dikenal sebagai bulan penuh berkah dan kedamaian. Tapi siapa sangka, di balik suasana suci ini, ada saja berbagai tragedi mengerikan yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Dari insiden yang terjadi di luar negeri sampai peristiwa tragis yang membuat warga Indonesia ini trauma. Insiden ini jadi pengingat kalau misalnya takdir bisa datang kapan saja. Apa saja tragedi yang akan kita bahas di Unseen kali ini? Check this out. Tragedi Mina. Ya, biasanya setelah bulan Ramadan selesai atau 1 Syawal Idul Fitri, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Tapi siapa sangka, di tengah niat untuk ibadah ini, pernah ada satu insiden tragis yang menimpa para jemaah haji. Ya, tragedi Mina ini menjadi salah satu insiden paling mengerikan dalam sejarah ibadah haji. Gimana enggak? Insiden ini sampai mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. So, apa yang terjadi? Ya, Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang letaknya sekitar 5 km dari kota Mekah. Dan Mina ini dapat julukan kota tenda karena memang berisi tenda-tenda untuk jutaan jemaah haji. Jadi kebanyakan jemaah haji di seluruh dunia yang mau ibadah ini bisa stay dulu di kota Mina ini. Nah, baru mereka akan menuju Jamarat melalui terowongan Al-Muasim yang ada di Mina. Nah, disinilah petaka mulai terjadi. Pada 2 Juli 1990, sekitar 50.000 jemaah mulai berjalan memenuhi terowongan untuk ke Jamarat atau ke tempat lempar jumroh. Tapi faktanya, terowongan sepanjang 660 meter dengan lebar 10 meter serta tinggi 9 meter ini hanya dapat menampung kapasitas 26.000 orang. Yang berarti saat itu situasi terowongan sangat sesak. Bahkan telah diisi 2 kali lipat dari daya tampung seharusnya. Dan yang makin bikin chaos yaitu kurangnya sirkulasi udara yang membuat terowongan ini tuh menjadi panas sampai 44,44 derajat Celcius. Nah, sementara menurut saksi di saat yang sama ada 7 orang jemaah haji yang jatuh dari jembatan penyeberangan karena rusaknya pagar pembatas. Mereka terjatuh di mulut terowongan dekat Jamarat, yang mana persis di bawah jembatan itu terdapat terowongan Mina. Hal ini jadi membuat rombongan haji yang lagi jalan jadi terhenti sejenak dan juga mendadak. Mereka pun panik dan saling dorong untuk bisa keluar dari terowongan itu. Jalur keluar masuk pun menjadi kacau. Alhasil banyak dari mereka yang jatuh pingsan dan terinjak-injak. Akibatnya sebanyak 1.426 jemaah haji meninggal dunia. Dan sedihnya korban terbanyak berasal dari Indonesia sekitar 649 jiwa. Insiden mengerikan ini pun menimbulkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Hari itu pun ditetapkan sebagai hari berkabung nasional. Dan banyak masjid-masjid di tanah air yang menggelar sholat gaib untuk jemaah haji yang gugur di Mina. Ditambah Presiden Soeharto saat itu memerintahkan untuk dilakukannya pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk rasa duka yang mendalam. Akibat insiden ini, pemerintah Arab Saudi meminta maaf dan menyebut kejadian ini sebagai kecelakaan yang tidak disengaja. Dan mereka jadi meningkatkan sistem pengaturan arus jemaah termasuk
perluasan jalur menuju Jamarat. Dan mereka juga berupaya membangun jembatan dan juga terowongan baru untuk mengurangi resiko kepadatan. Wow, tragedi ini bisa jadi pengingat ya buat gua kalau misalnya maut itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Tapi semoga kita bisa meninggal dengan keadaan husnul khotimah atau mati syahid ya. Tragedi Brexit. Oke, yang kedua ini sangat relate dengan keadaan kita sekarang yang udah mulai mudik menjelang Lebaran. Dan jangan sampai hal ini terulang kembali. Ya, tragedi kemacetan terburuk di Indonesia pernah terjadi di tahun 2016. Insiden ini disebut dengan tragedi Brexit atau Brebes Exit. So, kejadian ini terjadi pada 29 Juni sampai 5 Juli 2016. Di saat para masyarakat Indonesia ini rame-rame melakukan mudik lebaran. Nah, pemerintah pun membuka seluruh akses jalan tol di Tanah Jawa untuk mengurangi kemacetan. Nah, dengan harapan tol Trans Jawa ini bisa memangkas waktu tempuh Jakarta Brebes menjadi hanya 4 jam saja. Masyarakat pun mulai meninggalkan Jabodetabek sejak 1 Juli 2016 dan menyesaki jalan tol Trans Jawa. Nah, 2 hari berikutnya mulai terjadi penumpukan kendaraan sejauh 16 km dimulai dari tol Palimanan sampai ke Kanci. Ada beberapa masalah yang menyebabkan kemacetan parah ini. Problem pertama, tol Pejagan Brebes ini baru aja dioperasikan di tahun tersebut dan langsung jadi jalur utama buat para pemudik. Ditambah infrastruktur pendukung seperti rest area dan jalur alternatif di tol ini belum siap sepenuhnya. Nah, problem kedua terletak di pintu keluar tol Brebes Timur. Selain gerbang tol yang kurang banyak untuk menyambung ke tol berikutnya, para pemudik diharuskan keluar tol terlebih dahulu, yang mana terjadi penyempitan jalur akibat pertemuan kendaraan dari arah tol dan juga jalan arteri. Dan yang ketiga, di tahun 2016 terjadi lonjakan jumlah pemudik sampai sekitar 1, juta kendaraan, yang mana melebihi kapasitas jalan yang ada. Dan akibat permasalahan itu sampai menyebabkan ribuan kendaraan ini terjebak macet dan tidak bergerak sama sekali hingga 20 jam lamanya. Para pemudik akhirnya pada keluar dari mobil masing-masing dan memenuhi bahu jalan untuk beristirahat dari kebuntuan. Dan kemacetan ini diperparah dengan banyaknya kendaraan yang kehabisan bahan bakar. Dan akibat hal ini, sebanyak 17 orang meninggal dunia dan puluhan orang lain harus dirawat di rumah sakit karena kelelahan, sesak napas, maupun penyakit bawaan yang kambuh di tengah kemacetan. Dan dari kejadian ini pemerintah membuat jalan tol penyambung untuk tol Trans Jawa. Ditambah adanya penambahan rest area dan juga sistem one way serta kontraflow buat mengurangi kemacetan parah saat arus mudik. Wow, ini gue juga ingat banget ya, banyak cerita juga nih kalau misalnya selama macet ini banyak pedagang-pedagang nakal yang matok harga bensin, makanan, dan air ini berkali-kali lipat. Dan untungnya sekarang udah jauh lebih baik. Pawai obor. Nah, selain 2 insiden yang mengerikan tadi, insiden terakhir ini masih sering dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya kegiatan ini dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan atau Lebaran atau peristiwa penting lainnya. Nah, ada yang bisa tebak gak sih kegiatan apa? Nah, kegiatannya adalah pawai obor. Pawai obor sendiri ini dilakukan dengan melibatkan sekelompok orang yang berjalan beriringan sambil membawa obor yang menyala. Sayangnya, gak semua berakhir menyenangkan. Ada tragedi menyedihkan yang menimpa seorang bocah di Pontianak saat mengikuti perayaan pawai obor. Nah, kejadian ini terjadi pada Kamis 27 Februari 2025. Di malam hari sekitaran kawasan Jalan Ahmad Yani Pontianak. Seorang bocah bernama Muhammad Iqbal Syahputra berumur 15 tahun harus meregang nyawa akibat
penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok peserta pawai lainnya. Insiden ini diawali ketika Iqbal dan juga gengnya berada di barisan depan peserta pawai lainnya sambil berselawat dengan suara yang kencang. Nah, geng pawai di belakangnya diduga nggak senang dengan tingkah yang dilakukan oleh geng Iqbal. Gak lama, geng pawai di belakang ini mengeroyok geng Iqbal dengan sangat brutal menggunakan potongan bambu dari obor. Nah, beruntung teman-teman Iqbal lainnya ini masih selamat. Sementara Iqbal dinyatakan meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala. Orang tua Iqbal pun melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan polisi pun mengamankan 2 terduga pelaku yang masih berumur 19 tahun serta satunya masih di bawah umur. Sementara 1 pelaku lagi masih dalam pengejaran. Gila ya anak zaman sekarang ya. Gara-gara emosi sesaat ini udah bisa ngilangin nyawa orang. Wow. Oke, itu dia guys, deretan tragedi mengerikan yang terjadi selama bulan Ramadan atau Lebaran. Semoga aja nih kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan berikutnya. Nah, silakan kalau misalnya dari kalian ada yang mau menambahkan informasi di atas atau mau kasih komentar terkait insiden tersebut, monggo bisa drop di kolom komentar. Dan kita juga masih akan menunggu kira-kira apa nih yang akan kita bahas di next topiknya. Dan gue juga masih menunggu cerita kalian yang menarik dan juga serem tentunya di email kita. Langsung aja kirimin ya di vadipotret@gmail.com. Siapa tahu cerita yang terpilih akan gue bacain di konten unseen berikutnya.